Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Semoga kita tetap semangat belajar walaupun belajarnya di rumah. Namun hal tersebut tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar, karena kita ketahui bahwa belajar itu adalah kewajiban kita semua. Bukan hanya bagi siswa, namun bagi guru-guru juga. Karena belajar itu tidak ada batas umurnya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita pelajaran IPS. Ini Bapak akan menjelaskan tentang ASEAN, ya. Dan nanti akan ada soal-soal yang harus kalian jawab. Tolong disimak supaya kalian tahu tentang negara ASEAN. Walaupun kita belajarnya sedikit, namun Bapak harapkan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita masuk ke materi. Negara ASEAN, ya. Negara ASEAN itu tentunya harus mempunyai kerjasama di antara negara-negara ASEAN, ya. Salah satu contohnya Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, Malaysia bekerja sama dengan Thailand, dan selanjutnya, ya. Tak lain itu adalah agar supaya negara kita tetap utuh, ya, agar negara kita diakui oleh negara lain. Maka dari itu kita harus mengadakan kerjasama. Kerjasama itu banyak hal. Contoh yang sangat mudah yaitu kita sekarang ini dalam masa pendidikan, maka kita adanya istilah adalah tukar menukar antar pelajar ke negara yang lain, itu salah satunya. Yang selanjutnya adalah olahraga SEA Games, ASEAN Games, itu adalah salah satu contoh bentuk kerjasama antar negara ASEAN, itu ya. Jadi kerjasama itu sangat penting selain untuk memperkuat antar negara dengan negara yang lainnya. Selain daripada tadi olahraga dan pendidikan, ada juga di bidang ekonomi dan politik. Termasuk juga adalah dalam bidang militer atau pertahanan negara. Itu sangat penting bagi negara-negara ASEAN untuk saling bertukar atau untuk saling bekerja sama dengan negara-negara yang lain. Untuk soalnya, boleh kalian catat, soal nomor 1. Tuliskan tentang upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara ASEAN. Tuliskan tentang upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara ASEAN. Ya, kerjasamanya itu bisa dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya, atau dalam ruang lingkup masalah pelajaran atau siswa. Selanjutnya, ya, negara ASEAN itu mempunyai tapi mempunyai beberapa iklim, ya. Yang pertama adalah iklim musim, iklim panas, dan iklim laut, ya. Di negara ASEAN itu ada berbagai macam iklim, ada iklim musim, iklim panas, dan iklim laut. Nah, iklim musim ini adalah iklim yang dipengaruhi angin musim yang setiap periode waktu tertentu mengalami perubahan. Ya, kalau di tempat kita itu ada 2 musim, ya, musim panas dan musim hujan. Itu biasanya bergantiannya periodenya kurang lebih sekitar 6 bulan sekali, musim panas dan musim hujan. Berbeda lagi dengan musim rambutan, ya. Kalau musim rambutan itu setahun sekali. Nah, iklim laut ini adalah iklim yang ditimbulkan oleh penguapan yang terjadi di wilayah lautan yang luas setinggi meningkatkan potensi terjadinya hujan, ya. Biasanya terjadinya hujan itu adalah uapan daripada angin laut, ya. Kalau kita lihat
sebelum hujan itu biasanya awan itu akan terlihat lebih gelap atau lebih hitam daripada biasanya. Itu adalah penguapan air laut ke atas menuju awan, ya. Menuju awan itu biasanya nanti setelah di beberapa saat maka akan terjadilah hujan. Itu proses terjadinya hujan. Iklim panas adalah iklim yang dipengaruhi oleh suhu tropis yang tinggi sehingga terjadi penguapan yang meningkatkan potensi terjadinya hujan. Tadi sama ya. Biasanya kalau kita panasnya sudah terlalu, itu akan terjadi hujan karena otomatis air yang ada di permukaan tanah itu akan menguap ke atas, dan setelah menguap itu akan turun hujan, dan hujan itu berasal dari awan. Itu tadi. Dan untuk soalnya adalah, ya, coba kalian jelaskan perbedaan yang mendasar antara iklim musim, iklim panas, dan iklim laut. Jelaskan perbedaan yang mendasar antara iklim musim, iklim panas, dan iklim laut. Betul nak ya? Selanjutnya, Indonesia dengan Malaysia itu termasuk negara ASEAN. Thailand dan Filipina dan lain Vietnam itu termasuk negara ASEAN. Namun kita dengan negara Vietnam, dengan negara Filipina dan lainnya itu tidak termasuk negara yang serumpun. Kita serumpun dengan negara Malaysia. Kenapa dikatakan serumpun? Karena kita mempunyai kebudayaan yang hampir sama dengan negara Malaysia. Dari segi bahasanya kita agak sedikit sama dengan Malaysia. Adatnya juga hampir sama, kebudayaannya juga sama. Kita ada maling kundang dan di sana juga ada maling kundang, namun berbeda judulnya. Kita ada Gatot Kaca, di sana juga ada Gatot Kaca, namun berbeda bahasanya. Itu hampir sama dengan Indonesia, hampir sama dengan negara Malaysia. Maka dari itu kita ini disebut serumpun dengan Malaysia. Untuk pertanyaannya, mengapa hanya Malaysia yang disebut negara serumpun? Ya, mengapa hanya Malaysia yang disebut negara serumpun dengan Indonesia? Kenapa tidak Thailand, Vietnam, dan lain-lain? Itu jawabannya bisa kalian simak tadi sebelum soal. Selanjutnya, di Asia Tenggara itu terdapat, disebutkan hanya di Asia Tenggara ya, di seluruh dunia, itulah nama letak astronomi dan geografis kawasan, ya. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan letaknya di muka bumi. Sedangkan letak astronomi adalah letak suatu wilayah dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Kalian tahu bahwa garis lintang itu apa? Ya, garis lintang biasanya kalau kita lihat di globe atau peta itu adalah garis imajiner yang melintangi bumi secara horizontal. Secara horizontal itu namanya garis lintang. Garis bujur itu adalah garis imajiner yang melintangi bumi secara vertikal. Ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Itu adalah, kalau garis lintang itu secara horizontal, ya, secara vertikal itu adalah garis bujur. Imajiner itu maksudnya bayangan atau imajinasi saja, tidak ada garisnya, hanya untuk imajinasi saja. Dan untuk soal keempat, jelaskan letak astronomis dan geografis kawasan Asia Tenggara. Jelaskan letak astronomis dan geografis kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia itu negara kepulauan yang dimana kita ketahui bahwa setiap wilayah itu
dibatasi dengan pulau-pulau, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan pulau-pulau yang lain. Maka dari itu, kita sangat membutuhkan transportasi seperti pesawat, kapal laut, mobil, dan lain-lain. Itu adalah transportasi. Untuk membangun jalan itu biasanya kita membutuhkan sarana yang harus memadai untuk membuat jalan. Untuk membuat untuk membuat pelabuhan itu diperlukan sarana dan prasarana. Pesawat itu membutuhkan landasan, ya, supaya dia bisa mendarat dengan benar. Untuk hal itu maka kita harus membuat sarana dan prasarana untuk mendukung tempat pesawat itu berlandasan. Coba kalian jelaskan hubungan antar perkembangan sarana transportasi dengan sarana dan prasarana. Jelaskan hubungan antar perkembangan sarana transportasi dengan sarana prasarana. Jadi tolong kalian jelaskan untuk nomor 5 ini, perkembangan transportasi itu apa hubungannya dengan sarana dan prasarana. Contoh, kita mempunyai jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, ya, itu untuk sarana transportasi. Nah, itu apakah ada pengaruhnya terhadap sarana dan prasarana yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa? Ya, apakah bermanfaat atau tidak, dan apa hubungannya? Jadi Bapak ulangi untuk soal nomor 5. Tolong jelaskan hubungan antar perkembangan sarana transportasi dengan sarana dan prasarana. Itu saja soalnya, ada 5. Kalian kerjakan seperti biasa di kertas folio dan tolong dikumpul secepat mungkin. Nanti waktu mengumpulnya akan Bapak beritahu kepada kalian semua. Jadi materi hari ini Bapak cukupkan sampai sini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.